Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kartikasari dengan NIM F1S122075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami dalam mata kuliah komunikasi bisnis dan teknis dengan materi komunikasi dan budaya dengan dosen pengampu Ibu Miranti Yudhistira SSI MKOM. Pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi lintas budaya merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Pengertian lintas budaya dalam hal ini bukanlah semata-mata budaya asing atau internasional, tapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dalam wilayah suatu negara. Contoh komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi lintas budaya di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari bahasa, nilai, norma, hingga cara pandang yang beragam antara satu kelompok budaya dengan kelompok budaya lainnya. Hal ini seringkali mempengaruhi cara individu atau kelompok berinteraksi, baik dalam konteks sosial, politik, maupun ekonomi. Karena berhadapan dengan perbedaan budaya, individu di Indonesia tidak hanya harus menghadapi perbedaan dalam bahasa, tetapi juga dalam norma sosial dan struktur nilai yang berbeda-beda di setiap daerah. Contoh penggunaan komunikasi bisnis lintas budaya pada pemerintah Indonesia adalah penggunaan bahasa internasional dalam komunikasi dalam pertemuan seperti ASEAN Summit dan pertemuan formal berbasis internasional lainnya. 2. Pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah salah satu pelajaran yang sangat penting bagi seseorang karena jika komunikasi seseorang kurang, maka bagaimana seseorang bisa mengetahui cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kebudayaan mereka dan adat istiadat mereka, dan seseorang juga dapat belajar bagaimana berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain lebih baik, mengingat kembali esensiasi komunikasi manusia. Komunikasi itu proses dinamika, komunikasi itu simbol, komunikasi juga bagian dari sebuah sistem besar seperti setting, lokasi, acara, waktu, dan jumlah yang terlibat. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah proses mengirim dan menerima pesan bisnis antar individu yang berbeda budaya. Perbedaan budaya merupakan salah satu hambatan komunikasi yang paling sulit diatasi. Alasan mengapa komunikasi bisnis lintas budaya sangatlah penting. Menurut Litvin 1977, menjelaskan bahwa dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan. Semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota budaya tersebut meskipun nilai-nilainya berbeda. Nilai-nilai setiap masyarakat sebaik nilai-nilai masyarakat lainnya. Setiap individu dan atau budaya berhak menggunakan nilainya sendiri. Pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan prasyarat untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lain dengan mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk berhubungan dengan orang lain, memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan, aspirasi, perasaan, dan masalah manusia. Keuntungan mempelajari komunikasi lintas budaya, yang pertama meningkatkan kerjasama yang ada dalam tim perusahaan, yang kedua berguna sebagai proses negosiasi, yang ketiga menyatukan perbedaan budaya yang ada di setiap perusahaan, yang keempat membantu dalam proses pengambilan keputusan, yang kelima mencegah pandangan individu mengenai etnosentrisme. Etnosentrisme sendiri yaitu kecenderungan untuk menilai budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri. Hal ini mendorong sikap saling menghormati dan memahami perbedaan. Contoh komunikasi lintas budaya yang pertama, kerjasama perdagangan Indonesia-Jepang. Indonesia dan Jepang telah lama menjalin hubungan dagang yang erat. Pejabat pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan mitra Jepang, memahami etika bisnis dan budaya kerja Jepang sehingga memperlancar proses negosiasi dan kerjasama. Yang kedua, proyek infrastruktur dengan Tiongkok. Dalam proyek infrastruktur seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, komunikasi lintas budaya antara pejabat Indonesia dan Tiongkok sangat penting. Memahami perbedaan budaya kerja dan komunikasi membantu mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan efisiensi proyek. Yang ketiga, Forum ASEAN. Sebagai anggota ASEAN, pejabat Indonesia secara rutin berpartisipasi dalam pertemuan regional. Kemampuan berkomunikasi lintas budaya memungkinkan mereka untuk bernegosiasi dan berkolaborasi efektif dengan negara anggota lainnya, memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Yang ketiga, budaya dan perbedaan. Pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang yang kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya.
Menurut Edward T. Hall, budaya sebagai dasar dari proses komunikasi menciptakan iklim bagi studi komunikasi antar budaya dalam ranah komunikasi, bukan ranah antropologi. Menurut Gerd Hofstede, menyatakan bahwa terdapat dua macam budaya, yaitu budaya organisasi dan budaya bangsa yang memiliki perbedaan dalam tatanan nilai seperti praktis, nilai serta praktis. Yang ketiga, menurut Lehman, Hinstead, dan Batty, budaya diartikan sebagai sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Komponen budaya, budaya terdiri dari komponen material dan bukan material. 5 unsur utama budaya adalah simbol, bahasa, nilai, dan kepercayaan, norma, serta teknologi. Unsur-unsur ini membantu mendefinisikan identitas dan cara hidup masyarakat. Berikut ada beberapa komponen-komponen budaya menurut para ahli. Menurut Lehman, Hinstead, dan Batty, setiap elemen terbangun oleh beberapa komponen utamanya, yaitu nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol, bahasa, dan pengetahuan. Menurut Michel, setiap elemen terbangun oleh beberapa komponen utamanya, yaitu nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol, bahasa, dan pengetahuan. Menurut Kateora, budaya memiliki beberapa elemen, yaitu budaya material, organisasi sosial, sistem kepercayaan atau keyakinan, estetika, dan bahasa. Tingkatan budaya, menurut Michel, komponen budaya mencakup antara lain bahasa, kepercayaan atau keyakinan, sopan santun, adat istiadat, seni, pendidikan, humor, dan organisasi sosial. Menurut Murphy dan Heidelbrand, dalam dunia praktis, suatu budaya memiliki 3 tingkatan budaya, yaitu formal, informal, dan teknis. Yang pertama formal. Budaya formal yaitu suatu tradisi atau kebiasaan yang sudah turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dan hal ini bersifat formal. Yang kedua informal. Budaya informal ialah suatu budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun tanpa diketahui alasannya, melainkan hanya berpondasikan pada penglihatan, pendengaran, dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Yang ketiga teknis. Pada tingkatan ini, bukti-bukti dan aturan-aturan sangatlah penting. Harus terdapat suatu penjelasan yang logis tentang sesuatu harus dilakukan atau ditinggalkan. Misalnya ialah pembelajaran matematika, biologi, fisika, hukum, dan lain-lain. Semua ini dapat dijelaskan secara logika dan diketahui asal-muasalnya. Dengan matematika misalnya, kita dapat memprediksikan kapan suatu roket dapat diluncurkan. Dengan fisika, kita dapat memprediksikan kapan air laut akan pasang dan kapal bisa berangkat untuk menangkap ikan di laut. Yang keempat, perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat dilihat dari nilai-nilai sosial konteks budaya, peran dan status bahasa tubuh, pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep jarak komunikasi, konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku sosial, perilaku etis, dan perbedaan budaya perusahaan. Contoh budaya dan perbedaan. Pencabutan larangan perayaan Imlek oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 pada era Presiden Soeharto yang melarang perayaan Imlek bagi agama Tionghoa di ruang publik. Imlek pun akhirnya ditetapkan sebagai hari libur nasional. Langkah ini memungkinkan masyarakat Tionghoa kembali dapat merayakan kebudayaan mereka secara terbuka dan menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, komunikasi dengan orang berbudaya asing. Yang pertama, pemahaman budaya sebagai dasar komunikasi. Komunikasi yang efektif hanya akan terjadi manakala dua pihak memberikan makna yang sama atau pesan yang mereka pertukarkan. Sebaliknya, komunikasi yang kacau membuat perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertikaian dan perkelahian ketika dua pihak memberikan makna yang berbeda atas pesan. Dalam banyak literatur, betapa telah terjadi salah paham atas banyak pesan hanya karena dua atau lebih orang yang berkomunikasi berbeda latar belakang kebudayaannya. Dalam rapat-rapat multibudaya antara orang Amerika, Jepang, dan Arab, dapat kita lihat perbedaan-perbedaan antar budaya, seperti orang Amerika langsung ke tujuan pertemuan, orang Jepang menyadari senioritas, dan orang Arab selalu menghangatkan suasana dengan ungkapan keramahan. Dalam tujuannya, orang Amerika selalu merumuskan tindakan budaya, namun orang Jepang lebih mengutamakan mencari informasi, bahkan hingga rapat berakhir tak ada kesimpulan. Namun bagi orang Arab, semuanya itu tidak penting kecuali membangun hubungan dan menciptakan kepercayaan.
Oleh karena itu, memahami perbedaan budaya sangat penting untuk mencapai komunikasi yang harmonis dan efektif. Yang kedua, hambatan dalam komunikasi antar budaya merujuk pada Honey dan Martin 2004, terdapat 9 jenis hambatan komunikasi antar budaya di antaranya. Yang pertama, fisik. Hambatan ini berasal dari hambatan waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan juga media fisik. Yang kedua, budaya. Hambatan ini berasal dari perbedaan etnik, agama, dan juga sosial. Yang ketiga, persepsi. Jenis hambatan ini muncul karena setiap orang memiliki persepsi berbeda mengenai suatu hal. Yang keempat, motivasi berkaitan dengan tingkat motivasi dari pendengar, apakah menerima pesan yang ingin diterima atau malah sebaliknya. Yang kelima, pengalaman. Hambatan ini terjadi karena individu tidak memiliki pengalaman hidup yang sama sehingga memiliki persepsi dan konsep yang berbeda dalam melihat suatu hal. Yang keenam, emosi berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari pendengar. Yang ketujuh, bahasa terjadi apabila pengirim dan penerima pesan menggunakan bahasa yang berbeda. Yang kedelapan, nonverbal menghambatan komunikasi yang tidak berbentuk kata-kata, contohnya ekspresi wajah ataupun gestur tubuh. Yang kesembilan, kompetisi. Hambatan ini muncul apabila penerima pesan sedang melakukan kegiatan lain sambil mendengarkan sehingga pesan tidak tersampaikan secara maksimal. Komunikasi yang efektif antar budaya. Kunci komunikasi yang efektif antar budaya adalah pengetahuan. Hal utama yaitu penting bahwa orang-orang memahami permasalahan yang potensial dari komunikasi antar budaya dan membuat suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasi permasalahan ini. Dan yang kedua adalah penting untuk berasumsi bahwa sebuah usaha tidak akan selalu sukses dan melakukan penyesuaian terhadap usaha tersebut dengan perilaku yang sewajarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.